Hari Raya Lebaran selalu identik dengan mudik ke kampung halaman. Para perantau berbondong-bondong memadati tempat-tempat transportasi umum seperti terminal, pelabuhan, stasiun, bahkan bandara sekalipun. Kota-kota besar seperti Samarinda bahkan Jakarta pun mendadak sepi ditinggal penghuninya. Momen yang paling dirindukan ketika sedang merantau yaitu berkumpul dengan keluarga. Namun berbeda rasanya dikarenakan ada kendala dari pemerintah untuk dilarang mudik. Berat rasanya ketika mendengar hal itu, akan tetapi bila dilanggar pun sangat berbahaya imbasnya terhadap orang tua di kampung halaman. Dan kita tidak akan pernah tahu penyakit apa yang kita bawa ketika pulang kampung di masa pandemik seperti sekarang ini. Jarak dengan keluarga dan tanah perantauan sangatlah jauh, akan tetapi tidak pernah menghalangi rasa kasih sayang seuntuk seorang ibu. Dikala sedang sibuknya bekerja untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga, ibu tidak pernah lupa mencoba berkomunikasi lewat telepon hanya untuk sekedar menanyakan kabar. Tak ada yang lebih hangat dari pelukan seorang ibu. Tidak peduli seberapa dewasanya seorang anak, ia akan selalu merindukan hangat ibunda tercinta. Pelukan hangat yang tidak dapat dilakukan saat itu lantaran seorang anak yang berbakti harus mengadu nasib di kota lain agar dapat membahagiakan kedua orang tuanya kelak. Iya, sejak kecil memang saya lebih dekat dengan ibu karena ayah terlalu sibuk dengan kerjaannya. Biasanya saya mudik ke Lobakung, Samarinda, Kalimantan Timur saat lebaran bersama keluarga. Sosok ibu memang sangat berharga untuk sang anak karena dengan kekuatan doa ibu saya dapat melaluinya, Mas. Ibu juga lah yang mengajarkan arti kesuksesan ketika menginjak di tanah rantau. Menurut saya ibu adalah orang yang terbaik yang pernah saya kenal, Mas. Sama-sama halnya seperti ayah yang selalu mengajarkan tidak boleh balas dendam kepada seseorang yang bersikap buruk terhadapnya. Sangat jauh berbeda denganku yang terkadang masih menuruti egoku. Tahun semakin berganti, usia ibu dan ayahku sudah semakin menua. Akan tetapi saya merasa belum bisa nih membahagiakannya dan membalas seluruh jasanya. Aku selalu berusaha maksimal agar usahanya menyekolahkanku hingga kuliah tidak sia-sia. Idul Fitri yang berarti kembali ke fitrah, itulah arti sebenarnya. Idul Fitri dijadikan ajang silaturahim dengan fashion, makanan, dan minuman yang sedikit elegan. Momen Idul Fitri juga dijadikan umat Islam sebagai hari berkumpulnya sanak keluarga. Hari di mana semua orang saling berjabat tangan, tersungkur di depan kedua orang tua untuk meminta dan memohon maaf. Tahun 2021 merupakan kali kedua Amran merayakan lebaran di tanah rantau. Yang pertama pada tahun 2017 silam ketika Amran berada di Malang, Jawa Timur, dan yang kedua ketika Amran berada di kota Tangerang. Rasa sedih yang menyelimuti rindu akan kampung halaman, orang tua, dan makanan khas ketika lebaran. Sunyi, sepi, dan sedih, semua warung makanan tutup, hanya toko waralaba yang buka. Air mata berlinang di pipi sembari makanan semangkok mie instan. Pikiran Amran melayang membayangkan kemeriahan di kampung halaman. Rumahnya yang pasti penuh, momen libur lebaran juga sangat Amran manfaatkan untuk ajang kumpul bersama keluarga. Keluarga yang sibuk menghabiskan waktunya masing-masing akibat tugas pengabdian dan perjalanan hidup. Ya, aku memang nggak pernah sih mengatakan secara langsung kepadanya bahwa dialah salah satu-satunya orang yang paling saya kagumi. Jika ia mendengarnya langsung, aku pasti habis diejek olehnya. Biar bagaimanapun, aku selalu berdoa agar ia sehat selalu dan menyaksikanku meraih mimpi-mimpiku. Walaupun terkadang celotehan yang diluapkan membuatku kesal dan marah, namun dibalik celotehannya itu diriku menyimpan perhatian dan peduli yang besar terhadap anaknya. Iya, walaupun terkadang celotehan ibu itu membuat kesal dan marah nih, Mas, namun dibalik celotehannya itu sendiri menyimpan perhatian dan peduli yang amat besar tentunya kepada anaknya. Jadi tanpa mengenal rasa bosan dan lelah untuk selalu mengingatkan sih, Mas, memberi nasihat untuk anak pertamanya dikala dirinya mengalami sebuah ketidakpercayaan diri terhadap kehidupannya. Tanpa pernah mengeluh lelah sedikit pun, diajarkannya banyak hal tentang arti kesabaran, keikhlasan, serta ketulusan hidup sih, Mas, kepada saya ini.
Sebagai anak rantau yang mengadu nasib di ibu kota, kewajiban Amran bukan hanya menafkahi keluarga, melainkan juga memastikan dirinya tak menjadi carrier atau pembawa virus corona bagi keluarganya. Tentu saja tidak mudah menjalani lebaran tanpa keluarga di tanah rantau. Apalagi Jakarta cenderung sepi saat Hari Raya Idul Fitri, lantaran banyaknya warga yang mudik ke kampung halamannya masing-masing. Namun, selalu ada hikmah yang didapatkan. Amran lebih merasakan husunya lebaran ketika menyendiri di kosan. Setidaknya kiriman ketupat dan opor ayam dari tetangga kosan cukup menghibur dan menyadarkan bahwa hidup harus peduli akan sesama. Untung saja saat ini teknologi komunikasi sudah canggih. Kita bisa mendengar suara bahkan melihat foto atau video call melalui smartphone. Meski tidak bertatap muka secara langsung, setidaknya bisa saling melepas kerinduan dan saling bermaafan. Budaya peribadatan di kampung halaman juga berbeda dari kota metropolitan yang super sibuk para pekerjanya dalam mencari nafkah. Kultur aktivitas peribadatan, pawai obor, menyambut Ramadan juga tidak dapat dirasakan.